kurikulum berdiferensiasi bagi anak berbakat. Kurikulum merupakan metode menyusun kegiatan-kegiatan belajar mengajar untuk menghasilkan perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik anak. Menurut Sato 1982, kurikulum mencakup semua pengalaman yang diperoleh di sekolah, di rumah, dan di dalam masyarakat dan yang membantunya mewujudkan potensinya. Kurikulum berdiferensiasi bagi anak berbakat terutama mengacu pada peningkatan kehidupan mental anak berbakat melalui program yang akan dapat menumbuhkan kreativitasnya serta mencakup berbagai pengalaman belajar intelektual pada tingkat tinggi. Pengembangan kurikulum berdiferensiasi bagi anak berbakat. Istilah diferensiasi dalam pengertian kurikulum menunjukkan pada kurikulum yang tidak berlaku umum, melainkan dirancang khusus untuk kebutuhan tumbuh kembang bakat tertentu. Kurikulum berdiferensiasi adalah kurikulum pembelajaran yang memperhatikan perbedaan-perbedaan individual anak, yang bertujuan untuk menampung pendidikan berbagai kelompok belajar, termasuk kelompok berbakat. Melalui program khusus, berbakat akan memperoleh pengayaan dari materi pelajaran, proses belajar, dan produk belajar. Kitano dan Kirby dalam Semiawan C. 1992, kurikulum berdiferensiasi dikembangkan berdasarkan dari teori spesialisasi belahan otak, terutama bagi pengembangan belahan otak kanan yang memerlukan rancangan pengalaman belajar untuk pengembangan yang lebih optimal. Semiawan C. 1996, kurikulum berdiferensiasi bagi anak berbakat bukanlah kurikulum bersifat mikro ataupun berupa deskripsi aktivitas post facto, melainkan suatu rancangan jangka panjang dalam pengembangan pendidikan anak berbakat dengan konsiderasi terhadap berbagai kondisinya. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, Semiawan 1983 menyatakan bahwa bakat-bakat khusus baru dapat dikembangkan atas dasar kurikulum ini. Praktek pengembangan kurikulum berdiferensiasi. Dalam kurikulum berdiferensiasi ini, guru menggunakan beberapa kegiatan yaitu 1. Beragam cara agar dapat berkolaborasi kurikulum. 2. Beragam kegiatan atau proses yang masuk akal sehingga dapat mengerti dan memiliki informasi dan ide. 3. Beragam pilihan di mana dapat mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari. Pengajaran berdiferensiasi memiliki 4 karakteristik umum, yaitu 1. Pengajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok materi pelajaran. 2. Evaluasi kesiapan dan pengembangan belajar diakomodasi ke dalam kurikulum. 3. Ada pengelompokan secara fleksibel. 4. Menjadi pelajaran aktif eksploratif. Prinsip-prinsip pelajaran berdiferensiasi. 1. Prinsip individualitas. 2. Prinsip belajar tuntas. 3. Prinsip motivasi. 4. Prinsip latar atau konteks. 5. Prinsip minat dan kebutuhan. 5. Prinsip penilaian. 7. Prinsip terpadu. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. 1. Materi pelajaran. 2. Proses. 3. Produk. 4. Lingkungan belajar. 5. Evaluasi. Cara mengembangkan kurikulum berdiferensiasi. Menurut Kaplan 1977, perkembangan kurikulum dewasa ini menekan pengguna kurikulum secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan guru dan yang memungkinkan keragaman cara untuk mencapai sasaran belajar. 1. Kurikulum berdiferensiasi menyesuaikan dengan kurikulum umum. 2. Kurikulum berdiferensiasi dengan menggunakan kurikulum yang baru atau khusus. 3. Perbedaan penetapan kurikulum diferensiasi dengan kurikulum umum. Perbedaan penerapan kurikulum diferensiasi dengan kurikulum umum. Muatan atau materi yang diberikan kepada anak berbakat berbeda-beda sesuai dengan minat dan kemampuan anak. Proses pelajaran anak berbakat, entah itu waktu maupun caranya, dibedakan dengan anak umumnya sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Dalam hal penugasan, anak berbakat diberikan beban produk yang lebih rumit dan kompleks daripada anak umum. Produk belajar itu sendiri dapat berubah lisan, tulisan, ataupun benda. Beberapa unsur-unsur kurikulum diferensiasi. 1. Materi atau konten yang dipercepat atau lebih maju. 2. Pemahaman yang lebih majemuk. 3. Bekerja dengan konsep dan proses pemikiran yang abstrak. 4. Waktu belajar untuk tugas rutin dapat dipercepat dan waktu untuk memahami suatu topik dapat lebih lama.
5. Menciptakan informasi atau topik baru. 6. Kemandirian dalam berpikir dan belajar. 7. Memindahkan pembelajaran ke bidang lain yang lebih menantang. Azas-azas kurikulum diferensiasi dikembangkan oleh Leadership Training Institute. 1. Menyampaikan materi atau konten yang berhubungan dengan isu, tema, dan masalah yang luas. 2. Memadukan banyak disiplin dalam setiap bidang. 3. Memberikan pengalaman yang komprehensif. 4. Memberikan kesempatan untuk mendalami topik yang telah dipilih. 5. Matra dan komponen. Sesuai dengan matra kurikulum berdiferensiasi, kita dapat meneropong perkembangan anak berbakat dengan kebutuhan pendidikannya yang bersifat khusus. 1. Komponen pertama, mengadakan berbagai langkah identifikasi sesuai dengan keperluan, di mana identifikasi merupakan asesmen yang akan memberikan gambaran mengenai profil kemampuan dan kelemahan anak berbakat, sekaligus memperhatikan adanya kecenderungan, kecepatan belajar, serta proses cara-cara belajar. 2. Komponen kedua memberikan arahan terhadap perkembangan kurikulum berdiferensiasi dalam upaya peningkatan mental yang bersifat dinamis dengan mengacu pada tindakan kreatif tertentu. 3. Komponen ketiga membahas orientasi belajar pada konten, produk, atau proses. 4. Komponen keempat bersifat teknis dalam mempersiapkan logistik. Matra. 1. Matra umum. Matra umum merupakan dasar di mana dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan berbagai kemampuan intelektual anak berbakat. Semiawan C. 1992. Setiap anak berbakat seharusnya mendapatkan pengalaman belajar dari kurikulum umum sebagai langkah pertama pembelajaran yang menjadi dasar umum. 2. Matra yang berdiferensiasikan. Matra ini adalah matra terpenting dalam perkembangan kurikulum berdiferensiasi, karena materi kurikulum diperluas atau diperdalam lagi tanpa menjadi lebih banyak. Materi ini secara kualitatif memenuhi tuntutan bakat, perilaku, keterampilan, pengetahuan, serta sifat luar biasa pada anak berbakat. Semiawan C. 1992. Matra subliminal. Matra ini berkenaan dengan latar belakang budaya yang merupakan konteks pendidikan dan harus ditandai oleh iklim akademis yang menyegarkan. 4. Matra non-akademis. Upaya agar materi belajar tidak terlalu sempit dan terbatas pada pengetahuan yang disajikan di buku ajar dan kurikulum sekolah, berbagai wahana di luar sekolah, seperti kegiatan di masyarakat, televisi, museum, radio harus juga mendukung matra yang didiferensiasikan. Kendala-kendala yang dihadapi guru dalam menggunakan kurikulum diferensiasi untuk anak berbakat. 1. Memodifikasi materi untuk anak berbakat. 2. Menentukan metode pembelajaran yang berbeda yang dapat digunakan pada saat yang sama. 3. Merancang produk pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan anak untuk memahami materi pembelajaran dan menunjukkan kreativitasnya untuk dapat juga merancang produk berdasarkan pengalaman belajarnya. 4. Lingkungan yang kurang kondusif. Evaluasi kesiapan belajar untuk anak berbakat. Proses evaluasi pada anak berbakat tidak berbeda dengan anak pada umumnya. Tetapi karena kurikulum atau program pembelajaran anak berbakat berbeda dalam cakupan dan tujuannya, maka dibutuh penerapan evaluasi yang sesuai dengan keadaan tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui ketuntasan belajar anak berbakat. Menurut Koni Setiawan 1987,1992 mengemukakan bahwa instrumen dan prosedur yang digunakan mengacu pada ketuntasan belajar. Dampak kurikulum untuk anak berbakat pada saat sekarang dilihat dari segi prestasi. 1. Prestasi fisik, di mana dengan dampak ini yang dapat dicapai oleh anak berbakat adalah mereka yang memiliki daya tahan tubuh yang prima serta koordinasi gerak fisik. 2. Prestasi psikologis, di mana anak berbakat memiliki kemampuan emosi yang unggul dan secara sosial pada umumnya mereka adalah anak-anak yang populer serta lebih mudah diterima. 3. Prestasi akademik, pada dasarnya anak berbakat memiliki sistem saraf pusat, otak, dan spinal cord yang prima. Jadi pada prestasi ini anak berbakat dapat mencapai tingkat kognitif yang tinggi. Dilihat dari segi dampak dalam karakteristik, dampak kurikulum untuk anak berbakat pada saat sekarang ini adalah 1.
mampu mengaktualisasikan pernyataan secara fisik berdasarkan pemahaman pengetahuan yang sedikit. 2. Dapat mendominasi diskusi. 3. Tidak sabar untuk segera maju ke tingkat berikutnya. 4. Suka rebut. 5. Memiliki kegiatan membaca daripada berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat atau kegiatan fisik. 6. Suka melawan aturan, petunjuk-petunjuk, atau prosedur tertentu. 7. Jika memimpin diskusi, akan membawa situasi diskusi ke situasi yang harus selalu tuntas. Kesimpulan, kurikulum terdiferensiasi mengakomodasikan kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus, baik secara kelompok maupun individu. Pembelajaran yang dilakukan guru merupakan layanan yang didasarkan pada karakteristik, tingkat kemampuan, serta gaya belajar masing-masing anak secara individu sebagai kebutuhan yang mereka rasakan dalam proses belajar. Pembelajaran terdiferensiasi memberikan pilihan-pilihan atau cara-cara yang paling sesuai dengan kondisi anak untuk dapat berhasil mencapai target belajar yang diinginkan. Dengan kata lain, tujuan pembelajaran terdiferensiasi adalah tercapainya keberhasilan belajar melalui cara-cara yang dilakukan guru melalui berbagai modifikasi sesuai dengan tingkat karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan anak sebagai peserta didik. Hi Agi, good morning. Are you today? I'm fine, and you? I am very thank you.